situ. Ampun hari sebelumnya Ibu Bidan lalu Musbika juga melaksanakan sosialisasi di SD selain SD kemarin SD Bejar Sokarto dibuat Bu ya. Lalu juga di SD Nilo dan SD yang lain. Hanya makin nikah dilaksanakan dengan SD Komisi yang alhamdulillah dihadir langsung dengan sangat antusias oleh para wali murid. Terima kasih sebanyak. Kenapa perlu dilaksanakan sosialisasi? Ini tadi itu biar para wali murid yang kita ditonin. Napa tujuan dari sosialisasi? Tujuannya keterangan oleh ibu kampus. Sedikit saya terangkan tujuan dari sosialisasi itu biar para wali murid itu paham tentang bahaya dari COVID-19. Kemarin tadi ampun kurang lebih setahun setengah proses pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara daring dari jauh. Mungkin dari jauh, mulai SMP mulai HP SMA begitu. Mungkin kalau SD mulai apa Bu? Mulai libur deh, libur ini kata efektif. Napa bikin penter, napa butuh dia wali murid, dia siswa. Tak penter nanti. Wali murid sebentar, boleh memakai dari informasi. Mun siswa yang tak mungkin penter, karena terus terang efektif tatap muka pembelajaran kak itu mulai tatap muka ingat makin kak itu. Mulai jompon ajar, tak mungkin ajar aman. Nah kan itu. Mun ya ajar dari wali murid sendiri paling mulai tak bisa COVID daripada ibuna putra gula karena dari ya curi TV coba curi kaki COVID dobi ibu tadi itu jadi lebih baik wali murid kalau ada tak ada paling mungkin seperti itu tadi itu. Maka salah satu dilaksanakan vaksin, persyaratan vaksin untuk anak 9 sampai 11 kali itu agar proses pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan dengan baik. Syaratnya pun apa? Salah satunya adalah anak harus bervaksin. Tak bahaya, tak mungkin negara kita memberikan hal yang buruk menyakiti masyarakat. Ada negara ini, ada cerita. Wah, lu bikin kalau berbicara hoax semakin bukan zamannya hoax. Abdi nikah telung aneh vaksin. Alhamdulillah sudah Pak. Ibu Kak Dito lalu Pak polisi juga sadar. Mungkin adunan sekeja ampun sudah pelaksanaan vaksin bagi usia di atas 12 tahun lagi. Coba kenapa? Nanti tak itu. Tujuan pertama agar proses pembelajaran tatap muka tetap terlaksana. Mau tak vaksin SD Kak Dito kemungkinan sulit dilaksanakan tatap muka. Makanya sosialisasi itu dilaksanakan hari ini. Tanggung jawab saya Pak Camat umpamanya beda sesokan. Ini kan sesokan mari vaksin. Tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab kepala sekolah. Tanggung jawab saya, tanggung jawab kampus, Bu Bidan, Pak polisi juga adunan setuju tanggung jawab. Karena tanggung jawab bukan terletak di Pak Camat bukan. Tanggung jawab proses vaksin Kak Dinto, tanggung jawab kita semua. Keberhasilan vaksin ini tanggung jawab. Ini kan tanggung jawab saja. Makanya kami mengharap nanti adunan setuju minta nomor haknya Abdina boleh, Pak polisi boleh, Ibu kampus boleh, Bu Bidan boleh, Bu dokter boleh. Amin tapi umpamanya tapi selama nikah Kota Sampang sudah melaksanakan vaksin. SD Gunung Sekartung, Rong Tengatung, Banyuanyartung Telok, SD Sabilillah, alhamdulillah sobung penapa lagi. Berarti ini kebagusan. Tapi umpamanya beda wali murid satu catat nomor HP, paling lagi, muntak bersa paling nomor HP, paling mau tinggal pacaran.
Umpaman adunan nomor HP na umpaman sebarang. Bu, kita boleh panas kalau di telepon. Jangan sampai menunggu jam-jam. Umpaman na beda kendala, insya Allah sebelumnya. Langsung telepon. Telepon ke tim medisnya biar dilaksanakan kontrol langsung. Nomor dua, adunan bebas memilih. Pula Pak Camat, Bu Kapus, Pak Polisi, Bu Kasep, Bu Bidang, terus layani dokter. Bilang boleh sampai ini. Dokter nanti siap melayani. Pula boleh dekat Bu Bidang Ani yang harus melayani putra kula. Boleh sampai ini. Gak masalah apa. Karena kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada ajunan kita. Nanti panjang lebar akan disampaikan oleh Bu Bidang, Bu Kapus. Kita di kepakaran di bidang kesehatan bukan hanya menyampaikan, memberi semangat. Putra muda Ampone Suti, SD Al-Madani, tentang ada yang sama. Ini kan ada di ajunan dikasih persetujuan. Persetujuan untuk paling murid. Persetujuan Musta setuju sampai tanya Akin, ragu. Deki sama Ibu Kasep bekerja sama dengan Kepala Puskesmas Berjer. Jika itu ajak lagi proses vaksin dengan SD Komisi Tongkat. Bila selesai, mudah-mudahan tapi karena saat mangken Kak Dito, pemangkian selesai, mudah-mudahan juga pelaksanaan vaksin juga saya juga. Maka tanah Pak ajunan saja Bapak Ibu sekalian dari wali murid atanya sejelas-jelasnya terkait dengan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Karena acaranya sosialisasi, menambah pengetahuan di ajunan saja. Bu Kapus akan menerangkan panjang lebar terkait dengan vaksin ini. Jaga badan tinggi, paham ini? Jaga badan punten nikah demi kesehatan siswa SDN Komistu. Umpamanya udah Pak terus vaksin juga, kita layani juga di saat pelaksanaan proses vaksin SD Komistu tadi. Kenapa umpamanya pada wali murid Bapak Ibu sekalian ingin bervaksin, vaksin tuh, vaksin 2 atau vaksin telur, dilayani secara Ibu Kapus. Dan juga para wali murid wajib mendampingi siswa ekor. Pada waktu proses vaksin, ini kan wajib hukumnya wali murid hadir mendampingi siswa itu, membawa Kak Dito kesiapan. Umpama nanti setelah pada waktu pelaksanaan, semisal SD Kak Dito kurang lebih 200 siswa gitu, 200 siswa, pelaksanaan awal mungkin separuh. Pas waktu saat berdesepono jemput Bu Kasep, tinggal telepon Bu Bidang untuk melaksanakan vaksin lanjutan. Umpama situ, kenapa betah di puskesmas terdekat atau ke Ibu Bidang? Tak merawat ajunan sendiri. Karena nikah program sukarela yang harus diikuti oleh semua masyarakat Indonesia dan SIA makin bagi siswa SD usia 6 sampai 11 tahun. SMP sudah apa dilaksanakan. Usia 12 sampai ke atas sudah melaksanakan. Soro 1 di Soro sampai 12 tahun tidak ini. Tujuannya agar masyarakat tambah sehat, tidak tertular COVID-19 dan juga salah satu persyaratan tatap muka kita itu salah satunya siswa harus bervaksin. Tidak panjang lebar akan diterangkan oleh Ibu Kapus terkait dengan sosialisasi vaksin tadi itu. Toleh
pegempeg si bagus era bagian korek. Mudah-mudahan juga pelaksanaan hasil telepon juga bagus. Mungkin demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kedunggung, yang kami hormati Forkopimda Kecamatan Kedunggung, yang saya hormati komite sekolah beserta tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan hari ini, juga yang kami hormati kepala sekolah beserta seluruh staf SDN Komisi 1 serta Bapak Ibu wali murid SDN Komisi 1 yang hadir pada pertemuan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan pertemuan sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang karena beliau kita bisa mengenal agama Islam yang insya Allah akan membawa keselamatan bagi kita semua dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi vaksinasi COVID untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Artinya ini adalah pelaksanaan vaksinasi untuk anak kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Karena usianya 6 sampai 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun ini sudah tahap yang ke-6. Yang pertama, untuk pelaksanaan vaksinasi ini tahap pertama adalah untuk kelompok tenaga kesehatan, ya. Jadi pelaksanaan vaksinasi ini oleh pemerintah memang dilaksanakan secara bertahap. Tujuannya apa? Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Jadi yang pertama diuji coba vaksin ini adalah kelompok tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan divaksin semuanya. Setelah itu kelompok pelayan publik tahap keduanya. Kelompok pelayan publik itu Bapak Camat, Ibu Guru, Pak Koramil, Pak Tentara, Pak Polisi, pelayan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, itu adalah kelompok pelayan publik. Setelah selesai kelompok pelayan publik aman, tidak terjadi masalah, pindah kepada kelompok lansia, usia lanjut. Jadi bagi yang usia 60 tahun ke atas semua divaksin. Guru ngaji apa itu usia 60 tahun ke atas divaksin. Setelah lansia selesai dan aman, pindah ke kelompok ibu hamil. Ibu hamil ini kan yang paling rentan masalah kesehatan karena hamil, ya. Setelah selesai laksanakan vaksinasi ibu hamil aman, tidak terjadi sesuatu, pindah ke kelompok berikutnya, anak usia 12 sampai 17 tahun. Setelah ini selesai aman, sekarang pada tahap berikutnya adalah pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan yang membuktikan bahwa vaksin ini aman. Sampai saat ini di Puskesmas Banjar kami sudah memvaksinasi semua kelompok usia sebanyak 31.000, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, 31.000, dan alhamdulillah tidak ada kejadian pasca imunisasi, pasca vaksinasi, tidak ada sesuatu kejadian. Setelah imunisasi ada laporan pingsan apa-apa, tidak ada. Alhamdulillah semua diberi perlindungan oleh Allah, diberi kesehatan, aman sampai saat ini. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia sampai 11 tahun ini, tujuannya
mencegah kematian akibat COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi Bapak Ibu semua mungkin kemarin sudah tahu ya, tahun 2020 bagaimana kasus COVID meningkat. 2021 sekitar bulan Juni tahun yang lalu, sebentar pagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siang pengumuman lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cari oksigen ke sana kemari, ada yang sampai kehabisan oksigen karena COVID-19. Ini karena posisi pada waktu itu masyarakat sebagian besar masih belum divaksin. Tahun 2022 ini kasus COVID meningkat lagi, tetapi sudah kondisi mulai aman. Batuk, pilek, panas, nyeri ke tulang, tetapi tidak sampai orang mencari oksigen sampai rumah sakit full, tidak. Sudah biasa, karena apa? Di dalam tubuh masing-masing orang sudah ada vaksin, sudah diberi kekebalan, sehingga COVID yang masuk mungkin kena batuk pilek, mungkin kalau disuai kena positif, tetapi tidak sampai menyebabkan sesuatu yang parah, yang sampai sesak nafas, sampai meninggal, tidak. Karena apa? Bukti bahwa vaksin sudah bekerja di dalam tubuh kita, sudah tidak sampai memperparah kondisi, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka untuk anak usia 6 sampai 11 tahun juga wajib dilakukan vaksinasi. Ya, vaksinasinya sama seperti orang dewasa, 2 kali vaksin. Jarak intervalnya 1 bulan, 28 hari. 1 bulan dari dosis pertama ke dosis kedua. Vaksin yang kita gunakan khusus untuk anak itu adalah vaksin Sinovac. Tidak boleh vaksin yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kemarin ada yang divaksin Moderna, ada yang minta AstraZeneca, mungkin ada yang minta vaksinnya Raja Arab Saudi Pfizer. Itu kalau untuk anak-anak tidak boleh. Khusus untuk anak-anak vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac, yang relatif sangat aman, tidak akan berdampak apa-apa. Dampaknya tidak ada. Bahkan insya Allah putra-putrinya Bapak Ibu semua setelah divaksin ada yang suka makan, tambah nafsu makannya meningkat. Bahkan mungkin ada yang suka tidur. Nah, seperti itu adalah dampak-dampak setelah vaksinasi. Insya Allah tidak ada dampak yang menyebabkan anak pingsan, tidak, karena ini vaksin yang relatif paling aman. Nah, kalau nanti yang Bapak Ibu bisa memilih kalau mau vaksin, terutama yang dosis 3. Yang dosis 3 mungkin Bapak Ibu yang sudah vaksin kedua mau vaksin dosis 3 booster bisa milih. Ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Moderna, bisa memilih. Tapi kalau untuk anak-anak itu hanya vaksin Sinovac aja. Berikutnya, kenapa anak usia 6 sampai 11 tahun ini juga harus divaksin? Yang pertama, alasan yang pertama karena untuk tatap muka proses belajar mengajar. Nah, tatap muka bertemu itu rawan untuk terjadi penularan penyakit. Yang kedua, anak di sekolah tidak akan disiplin untuk memakai masker, ya. Padahal kondisi sekarang ini semuanya masih harus menggunakan masker secara benar. Kalau anak-anak masuk sekolah dari rumahnya dibawakan masker, begitu nyampe di sekolah mungkin bermain dilepas maskernya atau maskernya ganti ditaruh di dagu seperti yang lihat. Dan juga anak-anak juga kadang rawan juga mungkin main di sekolah terus kayak pidato. Ayo ditukar maskernya. Nah, mereka tidak tahu bahwa menukar masker itu akan berbahaya terjadinya penularan COVID-19. Karena COVID-19
itu penularannya Cek pemasok, saluran pernafasan, hidung dengan mulut. ketika ada vaksin tuh cek pemasok. Selanjutnya juga kenapa anak usia sekolah juga harus divaksin? Beda Anak beku. usia sekolah sudah biasa melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi sebenarnya vaksinasi COVID ini sama dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Yang mungkin Bapak Ibu sudah punya putranya sudah kelas 4, kelas 5, atau yang kemarin kelas 2 ada pelaksanaan bias bulan imunisasi anak sekolah, itu sama. Cuma karena ini sakit yang mau dilawan adalah COVID, maka vaksinnya adalah vaksin COVID. Kalau bias itu untuk mencegah tetanus, ya.